Satu cerita datang dari Mbak Intan Pramasti yang bercerita pengalaman dia sewaktu masih ngekos. Dia itu kuliah, ngekos punya teman sekamar. Jadi kamarnya itu satu kamar diisi 2 orang. Mbak Intan sama temannya itu namanya Siska. Ada sesuatu yang unik dari diri Siska itu yang boleh dibilang kalau dipikir-pikir itu bikin Mbak Intan itu bergidik. Dan cerita ini dibagikan ke Lapak Horor sudah seizin dari Mbak Siska sendiri. Sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, kembali ke ceritanya Mbak Intan tadi. Tahun 2004, Mbak Intan itu kuliah di daerah Jogja sana, di salah satu universitas swasta. Di dekatnya situ ada rumah kos-kosan. Nah, ya singkat cerita itu Mbak Intan itu ngekos di sana. Waktu itu masih sendiri, dan setelah masuk kampus, kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu, itu ada anak yang baru datang ke sana, baru masuk. Masuknya itu telat. Kenalan sama Mbak Intan itu namanya Siska. Nah akhirnya, Siska, kamu ngekos di mana? Aku belum ngekos, aku sementara masih tinggal di rumah saudaraku gitu loh. Saudaramu tinggalnya di mana? Di daerah ini, dan itu lumayan jauh. Waktu itu Mbak Intan sendiri juga nggak terlalu ngerti ya, karena Mbak Intan itu aslinya Semarang. Jadi belum terlalu ngerti daerah Jogja itu kayak gimana. Ya itu tadi, nggak ngerti kalau rumahnya itu jauh banget. Sampai akhirnya si Mbak Siska ya kayak gitu, sering telat. Jadi Mbak Intan kan, kenapa sih kamu telat terus gitu? Memang rumah kamu di rumahku tuh di sini gitu, jauh banget. Kamu naik apa ke sini? Aku naik kendaraan umum gitu. Jadi harus nyambung beberapa kali, kata si Mbak Siska tadi. Kata Mbak Siska. Terus Mbak Intan itu ngomong, Siska, gimana kalau misal kamu tinggal sama aku aja gimana gitu loh, maksudnya gimana, kita ngekos bareng aja yuk, biar aku juga ada temennya. Setelah dipikir-pikir, nanti aku bilang sama budeku dulu, nanti setelah itu kalau misal aku dapat izin ya aku bilang orang tuaku juga, kalau memang diperbolehkan nanti aku ikut kamu, kata si Mbak Siska. Ditunggu beberapa hari sampai akhirnya jawaban itu pun datang. Intan, aku udah selepas pulang kuliah, ngobrol lah mereka berdua, Tan, aku udah ngomong, ini menyambung apa yang pernah kamu utarakan beberapa hari yang lalu. Aku udah ngomong sama budeku, aku udah ngomong sama orang tuaku. Kata mereka ya, dengan alasan itu tadi jauh gitu ya, kalau memang ini ya sudah, mereka itu memperbolehkan. Nanti bayarnya gimana, Tan? Udah tenang aja. Kalau kamu misal ya, ini sorry ya Siska ya, misal kamu belum ada uang, gak apa-apa, hitung-hitung nemenin aku aja, kata Mbak Intan tadi. Tapi misal nanti kamu udah ada, ya terserah kamu lah, aku sih kasih tahu, pokoknya sebulan itu segini bayarnya. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Enggak, aku nanti bayar aja, tapi bayarnya mulai bulan depan aja gimana? Oh ya sudah, enggak apa-apa, kata Mbak Intan. Akhirnya Mbak Siska pun pindahan, waktu itu dianterin sama keluarga Pak budenya itu ke kosannya Mbak Siska tadi, ke kosannya Mbak Intan itu. Tinggallah mereka di sana. Mbak Intan juga sempat kenalan sama keluarganya Mbak Siska itu ya. Tinggal di situ mereka, kemana-mana bareng. Mereka itu deket, jadi kayak sahabat karib begitu ya. Mbak Siska juga sering curhat, cuman makin lama Mbak Intan sendiri ngerasa kok ada sesuatu yang aneh dari Siska ini ya. Dia itu kalau diperhatiin sering ngelamun katanya. Pandangannya tuh sering kosong. Saat aku ngajak ngobrol, awalnya nyambung. Tapi ntar lama-lama dia tuh cuman bengong gini doang. Siska katanya. Kaget Mbak Siskanya. Oh iya, gimana? Kenapa? Kamu ngelamun ya? Iya maaf, sorry.
Saat ditanya ada apa, Mbak Siska itu selalu bungkam, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Sampai akhirnya suatu hari, mungkin kurang lebih sekitar 2 bulan mereka deket gitu ya, mereka tinggal bareng, Mbak Intan pun akhirnya nanyain, Siska, jujur ya, aku tuh ngerasa saat aku ngeliatin kamu, aku tuh ngerasa ada sesuatu yang lagi terjadi sama kamu. Boleh dibilang kamu kok aneh gitu. Lo aneh kenapa? Katanya, kamu itu sering bengong, sis. Mbak Siska diem aja. Emang begitu ya? Katanya. Iya, aku merhatiin kamu tuh seperti itu, Siska. Aku kan teman kamu, aku sahabat kamu gitu. Aku kenal kamu lah sedikit banyak gitu ya. Tapi memang ada sisi-sisi yang mungkin belum aku kenal dari kamu, sis. Kalau kamu memang butuh orang untuk ngobrol, kamu itu bisa cerita ke aku, kata Mbak Intan seperti itu. Mbak Siska pun berusaha, awal mulanya berusaha mengalihkan pembicaraan. Iya gampang katanya, nantilah kalau udah, inilah kapan-kapan gitu, kalau momennya tepat, kata Mbak Siska. Ya Mbak Intan mengerti itu, nggak berani maksa juga gitu ya, takutnya nanti dianya nggak nyaman atau gimana, ada yang menyinggung atau apa, udah. Waktu pun berlalu, di bulan ketiga, suatu hari Mbak Intan itu pulang. Siska itu dari pagi memang nggak masuk kuliah, katanya badannya tuh nggak enak. Mbak Siska pun ditinggal di kamar sendirian, Mbak Intan itu kuliah sendiri sana sambil minta izin gitu ya. Ini kalau Siska itu nggak bisa masuk, nitip absen begitu. Siska nggak bisa masuk karena lagi sakit. Nah, hari itu juga Mbak Intan kan ya mesti, oh ini Siska udah beli makan atau belum ya. Waktu itu mereka tuh belum punya, Mbak Siska itu nggak punya handphone, kalau Mbak Intan itu udah punya, tahun 2004 ya. Karena keingat temannya itu lagi sakit, sepulang kuliah, Mbak Intan pun langsung beli makanan dan buru-buru pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, kok ngelihat begitu gini kan langsung masuk aja gitu ya, cuman mungkin bunyi dari dalam itu kedengarannya kayak bunyi sepatu dilepas, pletak. Setelah itu Mbak Siska masuk, di situ kayak Mbak Intan masuk, Mbak Siska itu kayak ini ya, kayak orang yang kepergok kaget ya. Mbak Siska lagi nangis, dan nangisnya tuh kayak nangis yang lumayan parah gitu, matanya tuh sampai agak sedikit bengkak. Mbak Intan pun di sana, Siska kamu kenapa? Kok kamu kayak gitu nangis? Kamu ada masalah apa sebenarnya? Ini loh, ini aku udah beberapa bulan ini tuh aku tahu kamu tuh punya masalah. Kamu cerita enggak? Kalau kamu enggak cerita, udah, aku nggak mau temenan lagi sama kamu, kan diancam seperti itu sama Mbak Intan. Mbak Siskanya tambah nangis, terseduh-seduh. Udah kamu tenangin dulu, setelah itu kamu cerita ke aku ya. Setidaknya beban kamu tuh akan lebih ringan kalau kamu ceritain masalah kamu ke aku. Aku nggak akan ngejudge kamu seperti apa. Aku juga nggak akan menjanjikan bantuan apa-apa. Aku cukup mendengarkan aja, kata Mbak Intan waktu itu. Setelah ditenangin 5 menit, 10 menit gitu udah mulai tenang, Mbak Sinta pun siapa sih tadi namanya kok lupa, Mbak Intan, Intan sama Siska itu agak sedikit blank, mohon maaf ya kawan-kawan semuanya. Setelah ditenangin begitu 5 menit, 10 menit, akhirnya Mbak Siska pun, Mbak Intan itu tuh bingung, Sinta, Anita, Intan gitu ya. Mohon maaf lagi sekali lagi, Intan itu akhirnya apa? Siska, kalau kamu udah siap gitu, kamu cerita aja, kata si Mbak Intan tadi. Akhirnya Mbak Siska pun pelan-pelan, Tan, aku mau cerita sebenarnya ke kamu, cuman aku ngerasa ini kok sebenarnya tuh aib banget buat aku, kata si ini bener-bener rahasia besar banget buat aku, bukan sesuatu yang baik untuk diceritakan ke orang lain. Mbak Intan pun cuman diem aja di sana. Dia janji dalam hati, udah aku nggak akan komentar apa-apa, terserah Siska mau cerita silahkan, nggak cerita pun nggak apa-apa. Setelah diam sejenak, Mbak Siska pun cerita. Jadi begini, Mbak Siska itu punya trauma, ada sesuatu yang kelam di masa lalunya sewaktu dia itu masih kelas 1 SMA. Jadi Mbak Siska itu punya kakak laki-laki. Nah, di kelas 1 SMA itu, ini mohon maaf ya,
Mbak Siska itu pernah diperkosa sama kakak kandungnya sendiri. Nggak ada yang tahu, orang tuanya nggak tahu, jadi yang tahu itu cuman ya yang hidup makhluk gitu ya, itu cuman Mbak Siska sama kakaknya itu, sama abangnya itu. Itu bener-bener trauma banget buat dia. Saat keinget hal itu, dia itu akan nangis, dan itu terus keinget, sampai kata Mbak Siska itu pada suatu hari itu, aku entah kenapa, aku tuh nggak sengaja, bener-bener awalnya aku nggak nyadar sama sekali. Jadi aku ngelihat abangku, aku kan memang dari awal itu udah penuh kebencian banget lah sama abangku itu tuh. Aku udah jijik banget, tapi mau nggak mau aku tuh nggak punya tempat tinggal gitu ya. Dan aku nggak mau nunjukin sikap yang aneh-aneh ke orang tuaku, nanti orang tuaku curiga, cari tahu segala macam. Aib ini terbongkar gitu, nanti aku akan malu dan orang tuaku nanti akan sedih gitu. Makanya aku simpen sendirian. Aku sebisa mungkin cuman hindarin abangku, meskipun kadang harus basa-basi di depan orang tuaku. Aku harus tetap seolah-olah ngobrol sama dia, pura-pura bercanda gitu, padahal hatiku tuh berdarah-darah, kata si Mbak Siska tadi. Sampai suatu hari, suatu sore, entah kenapa, kita lagi makan di ruang tengah, ada bapak, ada ibu, ada abangku, ada aku, ada adikku yang kecil perempuan juga. Semuanya terlihat normal, kecuali abangku itu. Entah kenapa, ini benar-benar aku bikin takut, benar-benar. Aku tuh ngerasa takut banget sore itu. Aku ngelihatin abangku, ada sesuatu yang aneh. Muka abangku itu nggak ada, mukanya itu polos, bener-bener polos, mukanya tuh hilang gitu. Aku sampai gemeteran di meja, bapak sama ibu tuh sampai ngeh gitu. Siska, kamu kenapa? Kamu nggak enak badan? Kamu sakit atau kenapa? Aku terus ngeliatin ke abangku gitu kan. Abangku tuh mukanya tuh belum keluar, bener-bener nggak ada mukanya sama sekali waktu itu. Mbak Siska pun akhirnya makin gemeteran, akhirnya apa, diangkat sama bapaknya, ya kamu istirahat atau gimana, kamu istirahat dulu, ayo rebahin. Akhirnya Siska itu dibawa ke kamar ke sana, dan waktu itu abangnya itu ikut bangun juga ngedeketin Siska. Di kamar tersebut bapaknya keluar, dak dikduk Mbak Siska itu bener-bener aku takut gitu. Udah aku takut ngelihat abangku yang gak ada mukanya, plus takut abangku ikut masuk ke kamar ini. Aku ingat perbuatan dia beberapa waktu yang silam gitu. Itu bener-bener aku takutnya itu udah puncak-puncak banget, sampai akhirnya aku teriak, pergi kamu, abangku itu tak usir gitu. Jadi gini, kenapa aku berteriak? Karena apa? Abangku itu udah megang kakiku. Udah megang kaki bagian atas, kawan-kawan makin ya nggak usah dibayangin ya, tapi seperti itu, kayak seolah-olah itu ya ingin melakukan lagi hal seperti itu. Akhirnya diteriakin sama Mbak Siska. Orang tuanya datang, ya orang tuanya nggak curiga sama sekali. Mas, kamu keluar dulu, ini Siskanya mungkin nggak mau diganggu. Nah, abangku pun keluar. Dia mulai hari itu, mulai sore itu sampai malam harinya, sampai esok paginya, itu nggak pernah kelihatan lagi mukanya. Dalam artian harfiah ya, mukanya itu bener-bener hilang, nggak ada sama sekali. Matanya nggak ada, hidungnya polos, apalagi mulutnya itu bener-bener kayak kulit doang begini. Itu Mbak Siska itu bingung. Nanya ke bapaknya akhirnya, sebelum nanya ke bapaknya, nanya ke adiknya dulu, Dik, abang itu gimana sih? Mas itu gimana mukanya kamu? Nah, mukanya Mas kenapa, Mbak? Orang sama-sama aja katanya. Oh, kamu nggak ngelihat sesuatu yang aneh ya di muka Masmu itu? Enggak, Mbak, aku baik-baik aja. Aku ngelihatnya ya itu nggak ada yang aneh. Mukanya biasa katanya. Oh, berarti di situ Mbak Siska tuh ngambil kesimpulan, cuman dia doang yang nggak bisa ngelihat muka abangnya. Setelah itu coba nanya ke bapaknya, Pak, Mas itu ada yang aneh nggak sih, Pak? Ada yang berubah nggak waktu itu? Oh, pantesan kamu itu ya kemarin teriak begitu ya. Emang kenapa sih Masmu, kenapa, ngapain kamu, godain kamu lagi ya gitu, suka ngeledekin kamu ya? Iya iya Pak gitu. Nah, di situ kesempatan ngeles buat Mbak Siska. Iya Pak, kemarin aku digelitikin kayak gitu, akunya udah lagi nggak enak badan, malah aku digelitikin seperti itu, jadinya aku suruh pergi aja si kakaknya itu. Nah,
Pak, memang Bapak nggak ngelihat ada sesuatu yang aneh di sana? Yang aneh apaan? Orang biasa aja gitu, normal-normal. Oh, berarti dari situ pun Bapaknya nggak ngelihat. Dari sana Mbak Siska itu makin yakin kalau cuman dirinya itu yang nggak bisa ngelihat muka abangnya itu. Dan alangkah kagetnya di hari ketiga setelah insiden sore itu, insiden di meja makan, pertama kali Mbak Siska ngelihat abangnya tanpa muka. Tiba-tiba siang hari Mbak Siska itu baru pulang sekolah, di rumah itu rame. Ternyata apa? Abangnya itu mengalami kecelakaan dan meninggal. Di situ Mbak Siska itu kaget. Duh, apa sebenarnya yang terjadi gitu? Aku di satu sisi ada sisi senengnya gitu. Mampus setan yang satu ini, kata Mbak Siska dalam hati ya. Bajingan yang satu ini tuh syukurin gitu, syukurin. Tapi di satu sisi Mbak Siska bertanya-tanya, apa ada hubungannya sama aku? Apa ada hubungannya dengan apa yang aku alami? Aku nggak bisa ngelihat muka abangku sendiri. Apakah karena kebencianku? Ataukah ini sebuah pertanda kematian? Itu mulai bertanya-tanya di sana. Di saat keluarga yang lain pada sibuk begini, Mbak Siska di situ cuma diem murung memikirkan hal itu tadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan aneh lagi, di antara para pelayat yang jumlahnya itu puluhan, baik dari tetangga, ada beberapa saudara juga, kerabat begitu, itu pada datang ke sana semuanya. Dan di situ siang itu Mbak Siska lagi-lagi dia itu ngelihat ada beberapa orang yang mukanya itu nggak ada, bener-bener polos gitu. Mbak Siska cuma bisa ngeliatin doang, dan salah satunya itu kerabatnya sendiri, yaitu bibinya, bibi dari pihak ibu gitu ya, yang di Jogja sana itu Pak D yang tempat nginep awal, Pak D dari pihak bapak. Nah ini bibi dari pihak ibunya itu nggak ada mukanya, pakai kerudung begitu, nyamperin Siska gitu. Siska, kamu gimana? Udah ikhlasin aja masmu gitu. Dalam hatinya Mbak Siska, aku malah seneng Bi gitu. Yang aku pikirin sekarang itu bukan itu. Aku ngeliat mukanya Bibi itu nggak ada. Jangan-jangan gitu Bibi itu bakalan terjadi lagi sama kejadian dengan abangku itu, mirip gitu akan terjadi sama Bibi. Jangan-jangan Bibi itu akan meninggal dalam waktu yang dekat. Tapi itu cuman dalam hati doang, dia tuh nggak berani ngomongin itu gitu ya, karena misal diomongin kan nanti kaget semua gitu kan. Mbak Siska cuma nangis doang, tapi diterima sama bibinya itu ikhlas ya, kamu yang ikhlas ya, yang ikhlas. Dalam hatinya Mbak Siska lagi, bukan itu Bi, aku justru nangisin Bibi gitu. Bibi jangan-jangan itu mau meninggal beberapa hari lagi gitu. Bi, iya Bi, akhirnya apa, bibinya tuh dipeluk begini Bi itu. Bibi gitu, aku bakal kangen sama Bibi, keceplosan begitu kan. Iya kangen orang Bibi, ndak kemana-mana, Bibi cuma di sini. Kamu kalau mau main tinggal main doang, karena rumahnya juga nggak terlalu jauh di situ ya. Iya Bi, tapi ini beda gitu. Ini beda. Bibi itu bakalan nggak tahu, aku nggak bakalan ngelihat Bibi lagi katanya. Sinta, kamu yang bener kalau ngomong. Sinta, apa namanya? Siska, kamu yang bener kalau ngomong, jangan sembarangan kayak gitu. Lagi-lagi Mbak Siska itu mikir, bukan aku yang mau pergi Bi, bukan aku yang mau bunuh diri atau mau apa, Bibi yang mau pergi gitu. Tapi cuma dalam hati lagi udah dipeluk. Nah itu satu. Nah yang lain itu ngelihat ada satu lagi, tetangganya juga seperti itu, warga di sana itu, ya Allah ada lagi yang gak ada mukanya gitu. Ini setelah sama bibinya ya, Mbak Siska pun kikuk ngobrol sama orang yang gak ada mukanya gitu. Itu rautnya kayak gimana, dia lagi ngeliatin Siska atau lagi ngeliatin kemana, Mbak Siska tuh gak tahu. Akhirnya apa, karena ngerasa gak nyaman. Tapi itu tadi ya, Mbak Siska itu kayak udah beranggapan ini berat, jangan-jangan ini pertanda orang mau meninggal gitu. Aku gak bisa ngeliat mukanya sama sekali karena gak nyaman seperti itu. Akhirnya Mbak Siska pun pergi meninggalkan. Bi, aku tak ke belakang dulu ya Bi. Iya silakan. Di sana ngeliatin Mbak Siska gitu. Ada berapa orang sih yang gak ada mukanya waktu itu. Sewaktu acara ngelayat tadi itu cuma 2 orang, bibinya sama si tetangganya itu. Singkat cerita, acara ngelayat pun selesai, udah selesai semuanya. Makin gak bisa tidur Mbak Siska itu.
Dia itu nggak bisa tidur, kepikiran itu tadi. Abangnya meninggal itu udah nggak dipikirin lagi, malah kepikiran cuman orang-orang yang nggak ada mukanya itu. Sampai 3 hari kemudian bener. Bibinya dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Di situ makin kuat, dek, ya Allah, aku beneran ini entah apa. Entah anugerah atau ini kutukan gitu. Aku tuh bener-bener nggak ngerti. Dan tetangganya yang bapak itu yang nggak ada mukanya, yang satunya itu pun sama 3 hari kemudian. Jadi seolah-olah kayak udah dikasih sampel 3 dari emasnya, bibinya, tetangganya itu. Kalau dia ngelihat orang nggak ada mukanya, kurang lebih itu akan meninggal dalam 3 hari lagi. Itu pikirnya Mbak Siska ya, kayak gitu. Dia tuh menahan itu sendiri. Gimana ya, aku ngomong sama bapak sama ibuku, udahlah aku nggak akan ngomong ke siapapun, biar aku aja yang tahu. Sampai akhirnya begini, Mbak Siska kuliah. Oh, ini kan lagi ceritain ya gitu, maksudnya sampai kuliah. Terus di sana dia itu udah mulai terbiasa ngelihat orang-orang di jalan, ada ya beberapa itu ada yang nggak ada mukanya. Dia cuman bilang ya 3 hari lagi gitu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak mau ngasih tahu hal itu ke orang tersebut juga karena takutnya menyalahi aturan gitu kan. Mbak Siska hanya menahan itu sampai suatu hari itu begini. Kenapa Mbak Siska itu nangis siang itu? Karena ngelihat Mbak Intan itu nggak ada mukanya. Di situ itu bener-bener takut banget gitu. Nah, siang itu Intan, dan kamu tahu apa yang aku alami hari ini, kenapa aku ngerasa nggak enak badan. Ini adalah kesedihan yang benar-benar memuncak katanya. Loh, emang kenapa? Kamu kenapa? Intan, aku nggak bisa ngelihat muka kamu katanya begitu. Di situ si Mbak Intan itu dek gitu kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Siska, udah katanya. Udah, kamu tenangin diri dulu. Mbak Siskanya nangis lagi di situ kan, sesenggukan. Intan, beneran aku tuh nggak bisa ngeliat muka kamu. Intan, kamu hati-hati. Intan ya, kamu hati-hati, kata si itu. Iya, aku akan hati-hati. Kamu tenang aja. Udah, kamu istirahat. Akhirnya apa, Mbak Siska pun tiduran di sana, dibantuin tidur. Setelah Mbak Siska tiduran di sana, Mbak Intan pun nawarin, Siska, kamu makan dulu ya, tak suapin. Iya, tak suapin, tapi dengan pandangan yang aneh, kata Mbak Intan. Ini Siska ngeliat aku aneh, Pak, bener memang aku nggak ada mukanya. Mbak Intan pun sambil ngambil nasi bungkus itu, dia tuh sempat ngaca, orang mukaku masih ada, kata Mbak Intan. Udahlah, aku nggak percaya begituan, kata si Mbak Intan. Diambil nasinya, makan bareng ya. Disuapin si Mbak Siska tadi, udah kamu makannya yang banyak biar cepet sehat, sambil ngomong terus. Tapi Mbak Siskanya itu nggak berani merhatiin, cuman sesekali doang. Dan katanya setelah Mbak Intan itu makan juga, si Mbak Intan itu nanya, Siska, coba kamu perhatiin deh, ini aku lagi makan, apa yang terjadi? Tolong gambarin gitu, apa yang kamu lihat? Mbak Siska pun ngegambarin, Intan, sumpah kamu boleh percaya boleh enggak gitu ya, tapi aku nggak ngarang, ini bener-bener yang aku lihat. Aku nggak ngelihat muka kamu, tapi saat kamu masukkan begini, itu ada daging yang kebuka di bagian mulut, selep masuk dan itu hilang lagi. Kata Mbak Siska seperti itu ngejelasin. Mbak Intannya kan lagi makan begitu ya, digambarin seperti itu, kok mual. Makanya Siskanya malah jadi bangun nolongin si Mbak Intan, malah mual. Makanya Intan, kamu nggak usah ini deh, kamu nggak usah nanya-nanya gimana. Udah, maaf ya. Sekarang gantian Mbak Siskanya yang bangun, Mbak Intannya yang kayak gitu mual. Udah, nggak apa-apa. Akhirnya Mbak Siska pun bisa, Mbak Intan pun ini kebalik-balik terus, mohon maaf ya. Mbak Intan pun bisa menguasai dirinya. Nah, di situ setelah mereka makan sama-sama terdiam, mereka pun ngobrol. Sis, anggap aja apa yang kamu alami, apa yang kamu ceritakan tadi itu benar. Kalaupun benar, artinya itu aku akan meninggal 3 hari lagi, katanya begitu. Mbak Siskanya cuman diem aja. Mbak Intan pun melanjutkan, terus kira-kira gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kata Mbak Intan yang nanya seperti itu.
Mbak Siska cuman diem aja dan dia tuh geleng kepala. Aku nggak tahu katanya, aku nggak tahu. Baik kalau kayak gitu. Ya sudah, aku akan terima katanya begitu. Aku akan terima kalau memang itu udah takdirku, ya udah seperti itu. Siskanya nangis lagi, Intan, enggak, aku nggak mau. Kamu tahu, aku itu masih bingung, ini entah anugerah atau ini kutukan. Bener-bener aku ngelihat orang-orang yang di sekitarku, orang yang deket sama aku, mereka mau meninggal itu lebih menyakitkan tahu. Kata Mbak Siska kayak gitu. Iya, aku juga ngerti. Udah dan enggak apa-apa. Udah, aku juga nggak mau memikirkan hal itu, kata Mbak Intan. Udah, kamu yang penting jaga diri. Udah, yang udah terjadi udah, biarkan toh apa yang udah kamu ceritakan abang kamu yang itu kan juga udah nggak ada gitu kan. Iya, memang udah nggak ada, cuman masalah ini ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah dipanjang-panjangin lagi, kata Mbak Intan. Mbak Intan itu kayak udah mulai shock juga waktu itu ya, gara-gara dia dikasih tahu gitu, ada yang bilang kamu tuh akan meninggal 3 hari lagi. Itu kan gimana perasaannya gitu, pasti ada rasa takut, dipikirin terus gitu kan sama Mbak Intan, ini gimana ya caranya, sampai akhirnya malam itu mereka tertidur di sana. Mbak Siska tidur di kasurnya, Mbak Intan pun tidur di kasurnya. Kali ini tidurnya tuh melintang, badannya tuh di karpet, kepalanya itu di kasurnya tuh kasur lesehan begitu. Tidur di sana dan Mbak Siska itu mimpi dalam tidurnya. Dia itu ketemu sama orang tua yang gak dikenal sama sekali. Dan entah kenapa, waktu itu kondisinya Siska itu lagi nangis, disamperin, didatengin sama orang tua tersebut. Kamu kenapa, cu? Ditanyain. Mbah, katanya, manggilnya Mbah. Mbah, aku nggak tahu Mbah, aku takut dengan mataku, katanya. Nggak apa-apa, cu. Nggak apa-apa, Mbah. Gimana caranya gitu, merubah semua ini, cu, loh. Buat apa diubah, katanya. Aku nggak mau temanku meninggal, Intan, katanya. Oh, itu. Ada satu cara sebenarnya. Dan begini, apa yang kamu lihat itu sebenarnya nggak mutlak, cu. Nggak mutlak, nak. Itu masih bisa diubah. Itu cuman gambaran doang. Kamu jangan terlalu percaya dengan mata kamu. Ada sesuatu yang lagi tinggal di badan kamu, tapi nanti kapan waktunya ketemu sama Mbah lagi, sama si Mbah lagi, nanti biar Mbah urusin, katanya, biar Mbah beresin. Mbah, caranya gimana? Caranya baik, di belakang sana, di belakang kosan ini itu ada sumur tua. Sumur yang airnya udah sedikit, yang keruh banget. Di sampingnya itu ada pohon nangka. Coba teman kamu si Intan itu teman kamu, gak sebutin namanya, teman kamu itu disuruh cuci muka di sana 3 kali, pokoknya begitu. Berdoa, minta keselamatan, kata si Mbak itu. Setelah itu Mbak Siska pun kebangun. Langsung bangunin Mbak Intan. Intan bangun. Masih mukanya tuh nggak ada ya gitu. Mbak Siska ngeliatin Mbak Intan tuh masih nggak ada mukanya. Intan bangun. Waktu itu Mbak Intan itu udah melek begini, tapi Mbak Siskanya itu masih manggil-manggil, Intan bangun. Aku udah bangun karena nggak ngeliat matanya gitu. Kenapa Siska? Intan, aku tahu. Kamu tahu apaan? Aku tahu gimana cara ngobatin kamu, kata si Mbak Siska tadi. Mbak Intan pun langsung kebangun gitu, keinget, oh ya tadi Siska tuh cerita tentang hal-hal ini nih. Dia baru nyadar, Mbak Intan pun bangun. Kenapa? Gimana? Kita ke belakang, di belakang kosan ini tuh ada sumur nggak? Katanya, aku nggak tahu, aku nggak pernah ke sana. Ayo sekarang, ayo, kamu punya senter nggak? Ada, aku ada senter. Ya udah, bawa senter. Handphone kamu bisa nyala nggak waktu itu ya? Ada senternya juga, ada senternya. Akhirnya bangun mereka, pegang senter satu-satu. Mereka tuh bingung muter ini ke arah belakang itu yang mana ya. Dan bener-bener mereka tuh nembus semak-semak malam-malam. Entah jam 1, jam 2 pagi gitu ya. Itu kayak gitu mereka tuh nembus semak-semak menuju ke belakang area kosan tersebut yang masih kebun. Iya memang masih kebun, cuman kebunnya itu sebenarnya kebun udah dirawat gitu. Tapi yang namanya malam hari ya tetap aja gelap di sana kan. Mereka ke sana dicari-cariin sampai ternyata bener ada sebuah sumur di situ.
Siska, kamu dari mana tahu di sini ada sumur? Aku tadi mimpi. Kamu mimpi apaan? Aku mimpi cara ngobatin kamu supaya kamu, katanya ini tuh nggak mutlak, kata si Mbak Siska ya. Ini tuh nggak mutlak, ini tuh bisa disembuhkan, kata si, melanjutkan Mbak Siska tadi. Jadi udah, ayo yuk kita ke sana, ngedeket ke arah sumur. Maksudnya gimana? Di situ terus terang Mbak Intan itu udah ada rasa curiga, udah ada buruk sangka, ini jangan-jangan aku ke sana mau dijeburin lagi sama si Siska atau gimana. Mbak Intan pun di belakang tetap jaga jarak. Intan sini. Disenterin sini, aku pinjam senternya, disenterin ke bawah. Iya bener, ada air keruhnya. Pohon nangka mana? Oh iya bener, ternyata nggak jauh dari situ, 2 meter dari sumur tersebut ada pohon nangka. Ini yang disebut sama Simba. Maksud kamu gimana? Aku nggak ngerti, kata Mbak Intan. Aku tadi mimpi dikasih tahu cara ngobatin kamu. Kamu disuruh cuci muka pakai sumur ini. Sumur tua di belakang kosan ini. Di situ ada pohon nangka. Nah, di sana inilah sumurnya, kata Mbak Siska. Terus gimana ngambilnya? Gimana? Itu dia. Yuk kita cari kaleng, kita cari benang, apapun lah yang bisa buat ngambil itu. Sampai ada. Kebetulan namanya perempuan itu kan biasanya pernak-perniknya banyak. Si Mbak Intan itu punya benang kayak buat merajut gitu ya. Bukan buat merajut, tapi buat ngejahit-jahit gitu. Itu kan benang panjang banget gitu kan, benang jahit itu kan, itu didobel-dobel, nyari kaleng apapun, dan itu kayak dibentuk timbanya gitu buat ngambil air di sana. Diulur begini, mereka balik lagi ke belakang sana, diulur, ambil airnya dengan susah payah, ya keruh gitu, airnya cuma tinggal sedikit, dan waktu itu memang lagi musim kemarau. Begini diambil airnya, begitu airnya nyampe di atas, Mbak Siska itu ngelihat ada satu sosok yang datang ke mimpinya Mbak Siska. Itu lagi berdiri di sana, ngomong, silakan teman kamu disuruh basuh mukanya, katanya begitu. Ayo Tan, kamu basuh mukanya, kamu berdoa. Oh ya, diingetin sama Simba, jangan lupa berdoa, minta keselamatan, kata Simba tadi. Mbak Intan pun menurutin berdoa, nggak tahu apa yang aku doain waktu itu, kata Mbak Intan ya. Yang jelas aku minta, ya Allah aku minta keselamatan, kayak gitulah intinya, seperti itu doanya. Habis itu dia pun cuci muka. Oh ya, ininya karena airnya sedikit ya, dibeginiin sama Mbak Siska tadi. Mbak Intan pun cuci muka 3 kali. Begitu katanya, kata Mbak Siska, ser gitu 3 kali itu mukanya udah mulai kelihatan. Terus Intan, muka kamu udah mulai kelihatan, kayak gitu dibeginiin terus sampai 3 kali, dan bener-bener alhamdulillah, kata si Mbak Siska, muka kamu udah kelihatan lagi Tan, muka kamu udah kelihatan lagi. Mbah gitu, begitu nengok ke sana, Mbah, si sosok Simbah tadi itu udah nggak ada. Dia itu udah pergi entah kemana. Ayo kita pulang, yuk kita pulang. Mereka pun pulang ke sana. Mbak Intan itu masih bingung gitu. Dia tuh nggak ngerasain apa-apa, soalnya setelah cuci muka, ya kan yang nggak ngeliat mukanya si Mbak Siska. Jadi dia tuh nggak ngerasain apa-apa. Cuman ya itu tadi kayak orang bangun tidur disuruh cuci muka, akhirnya kan nggak ngantuk lagi. Sesampainya di kosan, liatin, Tan, alhamdulillah gitu, muka kamu masih ada, kamu gak jadi mati, kata si Mbak Siska itu. Kamu ngaco, udah nggak usah dibahas lagi, kata si Mbak Intan seperti itu. Sampai akhirnya apa, karena Mbak Intan itu udah tahu apa yang diomongin Siska, hal tersebut ya, saat mereka ke kampus belakangan mereka tuh sering ngobrolin itu. Sis, kamu ngeliat ada yang gak ada mukanya nggak ada gitu, sehari 2 hari 3 hari itu nggak ada, semuanya tuh normal semua. Sampai akhirnya begini, tiba-tiba Siska itu datang ke Sinta tadi, ke Intan ya. Tan, aku ada kabar, katanya. Kabar kenapa? Aku tadi ngelihat salah satu dosen kita itu nggak ada mukanya. Siapa katanya. Si bapak ini gitu. Waduh, bapak itu ya gitu. Mereka udah ngobrolin seperti itu, dan sampai akhirnya bener 3 hari kemudian. Makanya Mbak Intan itu percaya banget itu. Sebelumnya kan ya kejadiannya kan udah lama, itu kan cerita bisa ngarang ya. Nah ini saat dosennya disebut itu, ada satu dosen udah sepuh memang, mukanya itu nggak ada, dibilang sama si Mbak Siska itu. Dan ternyata memang bener 3 hari kemudian ada kabar berita duka, dosen tersebut meninggal. Ya, pertemanan Mbak Intan sama Mbak Siska itu masih terjadi sampai sekarang.
Cuman konon katanya Mbak Siska itu udah nggak mengalami hal itu semenjak dia menikah, katanya begitu. Semenjak dia menikah, kehidupannya udah normal lagi, udah nggak ada yang namanya nggak ada muka segala macam, itu udah bener-bener hilang. Bahkan sampai dia tuh nggak nyadar ada saudaranya meninggal gitu ya, tapi dia ketemu sebelumnya beberapa hari, sehari 2 hari sebelumnya ya masih normal, mukanya masih ada. Akhirnya di situ ya Mbak Siska, oh kayaknya mungkin aku udah sembuh kali ya, udah hilang kali setelah menikah tadi. Terima kasih Mbak Intan udah berbagi ceritanya, yang mohon maaf salah-salah terus nyebut namanya. Tadi habis minum obat sakit kepala mungkin agak sedikit blank gitu ya, mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.